Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tentunya tidak lupa bahagia. Oke. Ketemu lagi kita dengan Yoga Sasmita di sini. Sesi ini kita akan membicarakan mengenai penghitungan singular value decomposition atau disingkat dengan SVD ya. Nah, apa itu SVD? Jadi SVD itu adalah salah satu teknik faktorisasi matriks yang berdimensi non persegi ya. Ingat ya, di sini catatannya kata kuncinya adalah non persegi. Misalnya di sini dimensinya adalah M kali N, di mana M tidak sama dengan N ya. Terus gimana kalau misalnya matriksnya yang berdimensi persegi? Nah, teman-teman bisa menggunakan formula atau teknik yang lain ya, bukan SVD. Misalnya misalkan kita punya matriks A, maka menggunakan formula ini. Nah, ini dimana E adalah matriks ya, yang kolom-kolomnya merupakan basis ruang ya, basis ruang eigen gitu ya. Kemudian D-nya apa? D-nya adalah matriks diagonal gitu ya. Oke, ini tidak masuk dalam bahasan kita, jadi kita khusus akan membahas mengenai SVD dalam hal ini, yang aplikasinya diterapkan untuk faktorisasi matriks yang berdimensi non persegi ya, atau tidak sama. SVD sendiri bisa diformulasikan sebagai berikut ya. Jika kita mempunyai matriks A yang berdimensi M kali N, maka bisa difaktorkan menjadi U nom ya, di sini U nom, kemudian sigma dan V transpose nom. Nom di sini maksudnya normalisasi ya, hasil dari normalisasi. Di mana U nom adalah vektor singular kiri, kemudian V nomnya adalah vektor singular kanan, dan sigmanya di sini adalah nilai-nilai singular, di mana nilai singular di sini adalah sebuah matriks ya, yang anggota diagonal utamanya adalah akar dari eigenvalue ya. Nah, ini dia. Sedangkan anti diagonalnya adalah 0 ya, teman-teman. Oke. Nah, ini. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah eigenvalue pertama dan kedua ya. Ini adalah milik dari matriks KU, bukan dari matriks A ya, teman-teman. KU ya. Nah, itu dia. Maka sigma 1 adalah akar dari lambda 1, sigma 2 adalah akar dari lambda 2, merupakan nilai singular dari matriks A gitu. Jadi akarnya ya, akar dari eigenvalue itu merupakan nilai singular dari matriks A gitu. Tapi kalau lambdanya sendiri adalah eigenvalue dari matriks KU. Nah, apa itu KU?
Nah, sebelum membicarakan KU, diasumsikan bahwa lambda pertama itu lebih besar sama dengan lambda kedua dan seterusnya sampai lambda ke n sampai lebih besar sama dengan dari 0. Dengan demikian, sigma 1 akan lebih besar sama dengan sigma kedua dan seterusnya sampai lebih besar sama dengan 0. Nah, jika kita punya matriks A yang berdimensi 2 kali 3 ya, dalam contoh kita kali ini, maka untuk menghitung eigenvalue matriks KU, nah tadi kan kita sempat menyinggung KU ya. Nah, maka untuk menghitung eigenvalue dari KU adalah pakai formula ini. Determinan matriks KU kurangi lambda kali matriks identitas. Nah, KU sendiri apa? Ini dia. KU adalah matriks A kali transpos matriks A, gitu ya. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Matriks A kalikan transpos dari matriks A, sehingga kita dapatkan matriks persegi ya, 6 5 5 6. Itu. Nah, maka jika kita hitung eigenvalue-nya, maka eigenvalue yang kita dapatkan adalah lambda pertama sama dengan 11, lambda kedua sama dengan 1, sehingga sigmanya atau nilai singular value-nya adalah ini. Akar dari 11, akar dari 1, sedangkan antihidupkannya adalah 0. Dan jika kita desimalkan menjadi 3,32 dan 1 ya. Gitu. Lanjut. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung eigenvektor dari matriks KU, di mana kita menggunakan formulasi KU dikurangi lambda kali matriks identitas kalikan dengan suatu vektor, gitu ya. Oh iya, untuk rinci penghitungan eigenvalue dan eigenvektor pembahasannya sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya, yang khusus membahas tentang bagaimana penghitungan eigenvalue dan eigenvektor. Nah, videonya bisa teman-teman tonton, linknya ada di deskripsi atau di pojok kanan atas ini ya. Oke, kembali ke laptop. Oke, maka eigenvektor yang kita peroleh dari KU adalah ini dia. Nah, ini kolom pertama kita notasikan dengan U.1 yang beranggotakan minus 1 dan minus 1, dan yang kolom kedua kita notasikan dengan U.2 beranggotakan minus 1 dan 1 ya. Kemudian matriks U ini perlu atau harus kita normalisasi, dimana formulasinya adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi U norm itu sama dengan 1 per U nya ini magnitude ya, dikalikan UIC nya. UIC di sini adalah anggota dari matriks U ini, gitu ya. I menyatakan baris, J menyatakan kolom. Gitu. Sehingga jika kita hitung teman-teman jaraknya atau penyebutnya di sini, penyebut di sini ada. Nah ini, maka minus 1 kuadrat yaitu ini ditambah minus 1 kuadrat yaitu ini. Nah ini dia. Sehingga kita dapatkan akar 2. Kemudian yang jarak kedua atau kolom kedua ya, minus 1 ini, minus 1 kuadrat ini diambil dari sini. Nah, dan yang ini 1 kita hitung di sini 1 kuadrat, sehingga kita dapatkan akar 2 gitu ya. Nah, dengan demikian matriks U yang telah dinormalisasi adalah sebagai berikut. Jadi 1 minus 1 ya, dari sini kita ambil dari sini minus 1 dibagi akar 2. Nah, ini magnitude dari kolom pertama. Kemudian di baris kedua kolom pertama pembilangnya adalah ini minus 1
dibagi dengan akar 2, diambil dari sini. Oke, kemudian baris pertama kolom kedua, pembilangnya dari sini, minus 1 ya, dibagi dengan akar 2, diambil dari sini. Kemudian baris kedua kolom kedua, yaitu ini 1 ya, dibagi dengan akar 2 dari sini. Sehingga jika kita desimalkan, teman-teman, akan kita peroleh matriks ini. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita menghitung matriks KU ya, eigenvalue dan juga eigenvektornya dari matriks KU. Nah, sekarang untuk menghitung vektor singular kanan, ya, tadi kan ada U, sigma, dan V ya, untuk mendapatkan SPD ya. Nah, sekarang kita akan menghitung atau memperoleh V normnya ya, atau vektor singular kanan. Nah, kita dapatkan dari KV, sehingga kita harus menghitung eigenvalue terlebih dahulu matriks KV-nya dengan formula yang sama, determinan KV minus lambda kali matriks identitas, di mana KV di sini adalah ini formulasinya A transpos kali A, matriks A ya. Jadi kalau di KU tadi A kali A transpos ya. Tapi kalau KV yang ditranspos yang di depan ya, yang di depan ini A transpos kali A. Sehingga bentuk matriksnya seperti ini. Sehingga kita dapatkan matriks 3 kali 3, matriks KV-nya ya. Nah, dengan penghitungan eigenvalue, maka kita dapatkan nilai-nilai lambdanya ada 3 ya, lambda 1 sama dengan 11, lambda 2 sama dengan 1, dan lambda 3 sama dengan 0. Berikutnya kita harus menghitung eigenvektor dari KV ya, matriks KV, dimana formulanya sama, KV minus lambda kali matriks identitas kali satu vektor. Maka kita dapatkan vektor sebagai berikut. Nah, ini dia 3 kali 3. Nah, jika kita sudah mendapatkan matriks V, maka kita harus normalisasi ya teman-teman ya, sama seperti langkah pertama tadi yang di KU tadi. Nah, kita dapatkan magnitude atau jaraknya untuk setiap vektor atau setiap kolomnya. Yang pertama, kolom pertama adalah ini 22/4, akar 22/4, kemudian kolom kedua akar 2, dan kolom ketiga akar 11/9. Nah, sehingga kita bisa susun matriks V normnya atau vektor singular kanannya, yaitu seperti ini, di mana min 3/2 tadi adalah penyebut dari matriks ini ya. Nah, ini ya kan, nah ini dia. Kemudian penyebutnya adalah 22/4, akar 22/4, kita ambil dari ini ya. Kemudian baris kedua kolom pertama, penyebutnya pembilangnya diambil dari sini, min 3/2. Nah, ini dia, kita taruh di sini, otomatis penyebutnya sama ya semuanya dengan yang di atasnya, yaitu ini akar 22/4, dan pembilang 1 di sini diambil dari ini dia. Demikian seterusnya untuk kolom 2 dan ketiga ya, sama ya ini. Sehingga ketika kita desimalkan, kita dapatkan matriks seperti ini ya, atau vektor singular kanan. Dengan demikian dapat kita buktikan bahwa matriks A itu dapat difaktorisasi menjadi U norm atau vektor singular kiri, kemudian nilai-nilai singular, kemudian transpos dari matriks V normnya atau vektor singular kanan. Nah, ini dia, ini matriks A ya teman-teman, ini vektor singular kanan, ini nilai-nilai singular,
dan ini vektor singular kanannya. Jangan lupa ditranspos. Nah, jika teman-teman ingat tadi bahwa nilai-nilai singular tadi hanya berukuran 2x2, ya kan ya. Tapi agar bisa dioperasikan dalam perkalian ini, maka perlu ditambahkan satu kolom, teman-teman. Tapi yang beranggotakan 0, 0. Nah, demikian sehingga kita peroleh matriks nilai singularnya berukuran 2x3 gitu ya. Nah, ini sudah kita buktikan dengan penghitungan kita hitung di Excel ya, teman-teman. Nah, ini dia. Ini vektor singular kirinya, ini nilai singular yang di tengah tadi atau sigma, kemudian ini transpos matriks V atau vektor singular kanan, sehingga kita dapatkan matriks A ini. Memang kalau kita bulatkan akan sama persis ya, 1, 2, 2, 1 dan minus 1, minus 1. Ini matriks ini adalah hasil dari perkalian U6 dan ini nilai singular. Jadi dapat buktikan ya teman-teman ya, bahwa A, matriks A sama dengan perkalian dari vektor singular kiri, nilai-nilai singular, dan juga vektor singular kanan. Nah, itu dia pembahasan singular value decomposition atau SVD. Nah, untuk tambahan informasi, SVD ini biasanya dapat diaplikasikan di berbagai disiplin ilmu ya, seperti machine learning, kemudian pengolahan citra, image ya, kemudian kompresi gambar dan video, atau computer vision, kemudian forecasting data time series, terutama yang domain frekuensi ya teman-teman. Itu biasanya menggunakan SVD ini. Contohnya dalam teknik forecasting SSA atau singular spectrum analysis atau SSA. Oke, mungkin itu saja materi kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.